Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita berjumpa kembali ya. Langsung saja kepada anak-anak kelas 5 pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan yang ke-7 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 5 agar menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya dan mencatat hal-hal atau poin-poin yang dirasa perlu di buku catatan SKI-nya. Nah, langsung saja anak-anak kelas 5A, B, C, dan D. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan ya, itu berada di bab 1. Alhamdulillah kita sudah melakukan sedikit latihan dan juga beberapa ulangan akhir bab. Nah, untuk pagi hari ini kelanjutan dari bab 1 yaitu bab 2 mengenai tentang peristiwa Fathu Mekah. Nah, ada yang tahu peristiwa Fathu Mekah? Nah, untuk itu mari kita sama-sama menyimak dan mempelajarinya ya. Nah, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, anak-anak kelas 5, Fathu itu dalam bahasa Arab berasal dari kata fataha yang artinya membuka ya. Mekah artinya kota suci umat Islam. Nah, selain kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, di kota ini juga terdapat bangunan yang bernama Ka'bah, tempat umat Islam sedunia melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang ke-5. Nah, jadi Fathu Mekah ini dapat diartikan sebagai terbukanya kota Mekah ya, terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan yang terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Karena dengan terbebasnya kota Mekah, maka terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Nah, jadi dengan terbukanya tadi kota Mekah, maka Islam pun semakin luas dan semakin bertambah banyak. Nah, kita ke materi berikutnya. Jadi anak-anak kelas 5A, B, C, dan D pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 628 Masehi, Rasulullah SAW bersama 1.400 kaum muslimin itu bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah ya, yang berada di kota Mekah. Nah, pada bulan Zulkaidah ini itu dilarang untuk melakukan peperangan, jadi tidak boleh melakukan yang namanya peperangan di bulan Zulkaidah. Nah, para pemuka Quraisy mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ya, jadi mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam. Nah, maka mereka pun bereaksi untuk menolak umat Islam untuk mengadakan ibadah haji di Mekah. Nah, karena saking kangennya Nabi Muhammad, saking rindunya kepada kota Mekah, lalu beliau ingin berkunjung ke kota Mekah tersebut karena di bulan Zulkaidah itu dilarang untuk melakukan peperangan. Nah, jadi momennya ada. Nah, kemudian kedatangan Rasulullah SAW ini ternyata dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Jadi setelah mereka tahu, mereka pun menghalang-halangi. Nah, mereka tidak percaya kalau kedatangan kaum muslimin
ke kota Mekah tersebut semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi mereka tidak percaya. Nah, mereka pun memblokir atau menutup jalan menuju Mekah sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dialihkan perjalanannya melalui suatu tempat perbatasan antara Mekah dan Madinah. Nah, yang bernama Hudaybiyah. Di nama Hudaybiyah ini suatu tempat perbatasan antara kota Mekah dan kota Madinah. Nah, karena kejadian tersebut ini Nabi Muhammad SAW itu mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kedatangan rombongannya kepada kaum kafir Quraisy di Mekah, bahwa maksud kedatangan mereka itu hanyalah untuk melaksanakan ibadah saja. Nah, kemudian setelah dijelaskan Utsman bin Affan, kaum kafir Quraisy pun tidak percaya. Nah, bahkan mereka menahan serta mengancam ingin membunuh Utsman bin Affan. Pada saat itulah kaum muslimin mengadakan sumpah setia di bawah sebuah pohon dengan tekad menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, dengan berkorban jiwa dan raga yang dikenal dengan Baitur Ridwan. Nah, kemudian selanjutnya, saat itu kaum kafir Quraisy sangat ketakutan mendengar sumpah setia yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Utsman bin Affan pun dilepas. Nah, sekaligus mengutus Suhail bin Amr untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Nah, di Hudaybiyah ini dengan tujuan ajakan perdamaian. Rasulullah SAW menerima ajakan tersebut dan membuat suatu kesepakatan perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian perdamaian ya, yang berada tadi di perbatasan antara kota Mekah dan kota Madinah. Nah, kemudian perjanjian ini akhirnya dilanggar oleh pihak dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian setelah dilanggar, Nabi Muhammad SAW menyatakan akan melakukan pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Nah, pembebasan ini yang nantinya dikenal dengan nama Fathu Mekah. Di salah satu isi penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, mereka membantu Bani Bakar. Jadi Bani Bakar ini sekutu yang mengikuti orang Quraisy. Nah, Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah ini sekutu yang ikut masuk ke dalam kaum muslimin. Nah, yang telah menjadi pengikut Islam. Jadi dua sekutu ini, dua bani ini berbeda. Yang satu ikut kaum kafir Quraisy, yang satu mengikuti kaum muslimin. Nah, kemudian Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Nah, disitulah perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, mendengar pengaduan dari Bani Khuza'ah, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah. Nah, mendengar hal itu, kaum Quraisy pun merasa gentar. Jadi mereka takut kalau Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menyerang kota Mekah. Ya, karena kan umat Islam sudah semakin besar, apalagi setelah peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy. Jadi ada 3 pesan
yang ingin disampaikan Nabi Muhammad karena melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, adapun pesannya yang pertama, kaum Quraisy membayar diat. Ya, diat itu artinya denda. Jadi disuruh memilih nanti. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar, yang mana Bani Bakar tadi mengikuti kaum suku Quraisy. Nah, kemudian yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti kaum muslimin akan menyerang kota Mekah. Jadi pesan yang ketiganya bahwa kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nanti ada yang namanya isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebagai jawabannya itu kaum Quraisy memilih pilihan ketiga. Jadi yang nomor 3 dipilih oleh kaum Quraisy. Akan tetapi kaum Quraisy segera menyadari kekeliruannya. Nah, mereka salah. Mereka pun mengirim Abu Sufyan ke Madinah, yang mana Abu Sufyan ini salah satu tokoh tokoh besar dari suku Quraisy. Nah, mereka mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian dengan pihak muslimin. Nah, akan tetapi usaha ini gagal. Nah, jadi hendak diperbaharui pulang, hendak diulang, hendak diasai, tetapi gagal. Nah, perjanjian Hudaybiyah tersebut membolehkan setiap kabilah Arab manapun untuk menggabungkan diri ke dalam barisan Nabi Muhammad SAW atau ke dalam barisan kaum kafir Quraisy. Jadi diberi kebebasan dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, Bani Bakar memilih menggabungkan diri ke dalam barisan kaum Quraisy, sementara Bani Khuza'ah ke dalam barisan Rasulullah SAW atau ke dalam Islam. Nah, kemudian perjanjian tersebut ditandatangani. Kemudian setelah selesai penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dan sekutunya. Nah, salah satunya ya tadi dari kaum Bani Bakar. Nah, kemudian kaum kafir Quraisy menyesali tindakannya dan mengutus Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW guna meminta perpanjangan. Nah, setelah dilanggar tadi mereka ingin meminta perpanjangan, minta perbaiki atau diperbaharui. Nah, kemudian Abu Sufyan menemui dan berbicara dengan Rasulullah, tetapi beliau tidak menjawab. Jadi Rasulullah hanya berdiam saja. Kemudian Abu Sufyan pun mendatangi Abu Bakar, kemudian meminta bantuan untuk membicarakan persoalan yang dibawanya kepada Rasulullah. Abu Bakar pun menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Nah, kemudian ia lalu pergi menemui Umar bin Khattab. Nah, untuk tujuan yang sama. Umar pun menjawab, "Apa?" kata Umar, "Aku harus membantumu menghadap Rasulullah SAW. Demi Allah, sekiranya aku tahu engkau berbuat kesalahan, walaupun sebutir pasir." Nah, kesalahan yang hanya sedikit, maka akan dilawan, itu ya, diperangi. "Tentu engkau kuperangi," kata Umar bin Khattab. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Nah, jadi tidak bisa dihindari lagi, Rasulullah ingin membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian bagaimana peristiwa selanjutnya? Nah, maka alhamdulillah anak-anak kelas 5 A, B, C, dan D, materi kita cukup sampai di sini dulu. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti atau pada pertemuan yang ke-8 kita akan membahas lanjutan materi ini, lanjutannya yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada beberapa isinya,
yang mana di situ Nabi Muhammad SAW isinya itu tentang perdamaian. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana materi maupun kisah selanjutnya. Untuk itu, Bapak harapkan kepada anak-anak agar terus perbanyak membaca bukunya, kemudian maupun buku apapun, sejarah kebudayaan Islam dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan dan ingatan kalian, serta yang Bapak minta dan Bapak harapkan agar meningkatkan nilai akidahnya, baik itu sholat, baik itu puasa, kemudian mengaji, kemudian dan juga akhlaknya. Nah, ini juga penting, karena kalau kita ilmu tanpa akhlak kan istilahnya maka akan tidak ada gunanya ya. Tapi kalau ilmu didasari dengan akhlak, maka insya Allah pasti akan selalu bermanfaat. Di akhlaknya terus dijaga, baik itu di rumah maupun di luar rumah, baik kepada orang tua maupun kepada guru dan orang yang lebih tua dari kita. Terima kasih Bapak ucapkan atas waktunya. Terus semangat dan jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This DVD, you are supporting the UK film industry.